Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas beberapa latihan soal pada materi gerak lurus beraturan. Mari kita simak pembahasannya ya. Langsung ke contoh soal nomor 1. Di bawah ini terdapat koordinat kartesius dengan beberapa titik posisi yang diperlihatkan pada gambar. Jadi koordinatnya seperti ini ya. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Lengkapi tabel koordinat posisi dan vektor satuannya. Ya, jadi masing-masing titik ini memiliki koordinat. Dan dari koordinat ini kita bisa menentukan vektor satuannya seperti apa. Contohnya untuk titik A ini. Bisa terlihat kan koordinat titik A itu X-nya bernilai 1 dan Y-nya bernilai 3. Maka vektor satuan I-nya akan dikalikan dengan 1 dan vektor satuan J-nya akan dikalikan dengan 3. Jadi I ditambah 3J. Seperti itu. Mengapa satunya tidak ditulis, Pak? Ingat, jika angka 1 dikalikan dengan angka berapapun, maka tidak akan mengubah angka tersebut. Jadi tetap saja 1 dikali 2 ya 2, 1 dikali 3 ya 3, 1 dikali I ya I gitu. Jadi seperti itu. Satunya tidak perlu ditulis. Sekarang 3 dikali J, jadi 3J. Seperti itu. Sekarang kita tentukan koordinat titik B. Lihat titik B, nilai X-nya itu ada di sebelah kiri kan? Di sebelah kiri itu nilai X-nya bertanda negatif. Jadi jika kita hitung skalanya kan ada 2 ya. Jadi nilai X-nya bernilai negatif 2. Dan nilai Y-nya arahnya ke atas ya, bernilai 2 juga. Jadi negatif 2,2. Jadi koordinat titik B itu negatif 2,2. Maka untuk vektor satuannya, negatif 2 ini akan dikalikan dengan vektor satuan I. Jadi negatif 2 dikali I, ya negatif 2I. 2 dikali J, ya 2J gitu. Kemudian untuk koordinat C, lihat ya. Nilai X-nya ada di X di kiri ya, sejauh 1 skala, jadi negatif 1. Dan nilai Y-nya ada di bawah, sejauh 2 skala, yaitu negatif 2. Maka koordinat titik C itu negatif 1, negatif 2. Negatif 1 ini akan dikalikan dengan I, jadi negatif 1 dikali I, ya negatif I. Negatif 2 dikali J itu negatif 2J. Seperti itu. Sekarang titik D. Titik D, X-nya itu ada di sebelah kanan, sumbu X ya. Sedangkan nilai Y-nya ada di bawah, sejauh 1 skala, yaitu negatif 1. Maka koordinat titik D itu 3, negatif 1. Kita dapatkan vektor satuannya 3 dikali I, ya 3I. Negatif 1 dikali J, ya negatif J. Jadi 3I dikurangi J. Jadi seperti itu ya vektor satuan untuk masing-masing koordinat ini. Jadi sebelum kita dapat menentukan vektor satuannya, maka kita perlu menentukan dengan tepat koordinatnya dulu. Soal nomor 2, perhatikan denah posisi 4 orang siswa di bawah ini. Ada Repa, Dela, Dio, Naila, dan Bayu. Mohon maaf ya, harusnya berarti ada 5. Di sini kita belajar bagaimana menyatakan posisi. Contohnya di sini posisi Bayu 20 meter arah selatan dari Dio. Ya, jika kita tarik garis dari Dio ke Bayu, maka arahnya sudah pasti ke bawah kan? Arahnya ke selatan. Kalau 20 meter sudah pastilah terlihat 20 meter ya. Di sini soalnya nyatakan posisi siswa di bawah ini. Yang pertama posisi Bayu dari Repa. Ya, kita lihat posisi Bayu itu seberapa jauh dari Repa. Kita tinggal jumlahkan saja 40 ditambah 20. Hasilnya 60 meter. Maka posisi Bayu 60 meter, arahnya kita lihat dari Repa. Artinya kita tarik garis dari Repa ke Bayu. Ya, arahnya ke bawah. Kalau arah ke bawah itu arah selatan kan? Jadi posisi Bayu 60 meter arah selatan dari Repa. Seperti itu. Yang kedua, posisi Naila dari teman terjauhnya. Nah, di sini kita perlu menentukan dulu kira-kira siapa teman terjauhnya itu. Nah, posisi Naila kan di sini. Hanya ada 3 kemungkinan. Bisa saja Repa, Dela, atau Bayu. Tidak mungkin Dio ya. Karena ada yang lebih jauh.
Dan jika kita bandingkan antara Repa dan Bayu, sudah pasti ya Naila itu relatif lebih jauh terhadap Repa daripada Bayu. Jadi Bayu sudah pasti tidak mungkin ya. Nah, di sini hanya ada dua kemungkinan, berarti ada Della atau Repa. Sudah pasti kan untuk Della lebih mudah. Jadi posisi Naila dari Della itu 40 meter. Dari mana itu? Ya tinggal 10 ditambah 30 saja. Jadi hasilnya 40 meter. Sekarang kita cek dulu posisi Naila dari Repa seberapa jauh. Caranya bagaimana, Pak? Tarik garis saja dari teman terjauhnya. Anggap saja Repa ini teman terjauhnya. Jadi kita tarik garis ya dari Repa ke Naila. Nih, garis warna hijau. Jika kita lihat ini bentuknya segitiga ya. Tugas kita untuk mencari panjang garis hijau ini dengan cara menggunakan Pitagoras. Sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar dari 1600 ditambah 900 sama dengan akar dari 2500. Dan hasilnya 50 meter. Jadi posisi Naila dari Repa itu 50 meter, sedangkan posisi Naila dari Della itu 40 meter. Sudah jelas kan siapa teman terjauhnya? Pasti Repa. Jadi bagaimana cara menjawabnya, Pak? Seperti ini. Yang ditanyakan posisi Naila dari teman terjauhnya kan? Jadi jawabannya posisi Naila 50 meter. Kita lihat arahnya. Arahnya ke sudut kanan bawah kan? Sudut kanan bawah itu tenggara. Jadi posisi Naila 50 meter arah tenggara dari teman terjauhnya dalam kurung Repa di sini ya, teman terjauhnya. Sekarang posisi Dio dari teman terdekatnya. Ini lebih gampang. Jika kita lihat dari gambarnya, sudah pasti teman terdekatnya itu kan Della. Jika kita tarik garis dari teman terdekatnya ya, dari Della berarti posisi Dio 10 meter, kita tarik garis dari Della seperti ini ke kanan kan? Ke kanan itu arah timur. Jadi posisi Dio 10 meter arah timur dari teman terdekatnya dalam kurung Della. Sudah, seperti itu saja. Sekarang posisi Repa dari Naila. Ya, jadi kita narik garisnya dari Naila. Di sini ada petunjuk buat garis bantu penghubung antara Repa dan Naila dan tentukan panjang garisnya. Kita ikuti saja petunjuknya buat garis bantu penghubung seperti ini. Nah, kita tarik dari Naila ke Repa. Ya, nih garis yang warna kuning. Tentukan panjang garisnya sama seperti tadi ya, hasilnya pasti 50. Sama seperti jawaban nomor B. Jadi posisi Repa 50 meter. Nah, di sini arahnya yang berbeda. Di sini arahnya itu ke kiri atas ya. Ke kiri atas. Nah, ini kiri atas nih, barat laut. Jadi posisi Repa 50 meter arah barat laut dari Naila. Seperti itu. Jadi itu untuk contoh soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, perhatikan grafik gerakan sebuah benda di bawah ini. Nah, jadi seperti ini ya, ada rute ya dari A ke B, B ke C gitu. Jadi mulai bergeraknya dari posisi A sampai berhenti di posisi C. Tentukan besar jarak dan perpindahan yang dialami benda ketika bergerak dari posisi A sampai posisi C. Di sini yang perlu ditentukan adalah jarak dan perpindahannya. Jadi jarak dari posisi A sampai C atau AC ya, kita singkat saja. AC itu untuk menempuh jarak dari posisi A sampai C, kita harus melalui A ke B, kemudian B ke C. Ya. Nah, pertanyaannya panjang A ke B ini berapa? Begitu kan? Jarak AC itu sama dengan AB ditambah BC. Ya. Di sini AB-nya berapa? Kita tentukan dulu. AB-nya di sini untuk menentukan panjang AB kita hitung. Untuk bagian ini saja itu panjangnya 5 ya. Untuk bagian ini saja panjangnya 5 dan untuk bagian ini 10. Ya, jadi 5 tambah 10 sama dengan 15. Jadi panjang AB sama dengan 15 meter. Pak, kenapa di sini 5? Ya, padahal kan di sini titiknya negatif 5. Kenapa di sini 5? Ingat, kita mengukur panjang. Setiap kita mengukur panjang, kita tidak akan menemukan hasil yang bertanda negatif ya. Alat ukur panjang apapun pasti hasilnya positif. Jadi 5 ditambah 10 sama dengan 15 meter.
Itu untuk panjang AB. Kemudian untuk panjang BC di bagian ini saja itu panjangnya 3 ya. Dan di bagian bawahnya itu 5. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi panjang BC 8 ya. Kita tinggal jumlahkan saja. Jadi 15 ditambah 8 hasilnya 23 meter. Itu jarak dari posisi A sampai C. Kemudian kita mencari perpindahannya. Perpindahan dari posisi A sampai C. Jadi ingat, untuk mencari perpindahan itu seperti biasa, kita hubungkan dulu titik awal dan titik akhirnya. Jadi jika kita tarik garis seperti ini kan, garis merah ya, yang ini. Nah, untuk mencari panjang garisnya kita gunakan Pitagoras saja. Jadi AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya kita masukkan saja 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jika kita hitung sampai akhir, maka akar 289 hasilnya 17 meter. Itu perpindahannya. Dan jangan lupa, karena perpindahan itu besaran vektor, maka kita harus menyertakan arahnya. Ya, lihat arahnya itu ke sudut kiri bawah ya, sudut kiri bawah. Nah ini sudut kiri bawah itu barat daya. Jadi 17 meter ke arah barat daya. Itu perpindahannya. Nah, di sini nomor 4, lengkapi bagan di bawah ini. Sebetulnya petunjuknya tinggal pindah ruaskan saja. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Di sini kelajuannya sudah ada ya. Pi sama dengan delta X per delta T. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu satuan selang waktu. Seperti itu. Kita menentukan waktunya dulu supaya gampang. Nah, kan Pi sama dengan delta X per delta T. Ya, kita mau mencari delta T-nya saja. Ya, kita tinggal pindah ruaskan saja delta T-nya ke ruas kiri. Nah, seperti itu. Kita tukar tempatnya dengan Pi. Dapatkan, jadi delta T itu sama dengan delta X per Pi. Bagaimana untuk jarak? Perhatikan ini. Jika kelajuan itu Pi sama dengan delta X per delta T, maka jika kita tukar, delta X per delta T sama dengan Pi. Sama saja kan? Nah, di sini kita ingin mencari jaraknya saja. Ya, kita tinggalkan jaraknya di posisi kiri. Nah, jadi delta T-nya pindahkan ke ruas kanan, pernya kita hapus. Sudah kita dapat delta X sama dengan Pi kali delta T. Tidak lama kan? Ini cara sederhananya. Ada juga cara dengan menggunakan segitiga ini, bentuk segitiga, supaya lebih mudah mengingatnya. Segitiga jarak, kelajuan, dan waktu. Jadi kalau kita menggunakan cara ini harus tepat ya penempatannya. Jaraknya di atas, kelajuannya di bawah kiri, dan waktunya di bawah kanan. Jadi seperti itu. Buat segitiga seperti ini supaya lebih mudah mengingatnya saja ya ini. Bagaimana untuk mencari kelajuan? Kita cukup tutup saja kelajuannya. Tutup. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bagian kelajuannya kan ditutup. Sisanya apa? Jarak dan waktu. Jarak dibagi waktu. Jadi untuk mencari kelajuannya, kita tutup saja kelajuannya, sisanya jarak dibagi waktu. Betul kan? Jarak dibagi waktu. Bagaimana untuk mencari jarak? Ya tinggal tutup jaraknya. Sisanya kelajuan dikali waktu. Ya. Kelajuan dikali waktu. Bagaimana untuk mencari waktu? Ya tetap saja kita tutup waktunya, sisanya jarak dibagi kelajuan. Betul kan? Sama seperti yang tadi. Ini supaya lebih memudahkan untuk mengingatnya saja. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal nomor 5. Jika kita bisa menyelesaikan contoh soal nomor 4, pasti nomor 5 bisa. Nomor 5, terdapat 4 buah kendaraan dengan data spesifikasi, jarak tempuh, waktu yang diperlukan, dan kelajuan kendaraan. Lengkapi tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel ya, tabel kendaraan 1, 2, 3, 4. Tabel jarak yang ditempuhnya, waktu, dan kelajuan. Nah, di sini yang lebih mudah sajalah. Di sini contohnya untuk kendaraan 1, jarak yang ditempuhnya itu 20 meter, selang waktunya itu 4 detik, maka kelajuannya 5 meter per sekon atau per detik ya. Ya, kita sebetulnya untuk mencari kelajuannya, kita tinggal bagi saja 20 dibagi 4, ya 5. Itu untuk nomor 1. Ya, langsung saja ke nomor 4 dulu, supaya lebih mudah. Di sini sama-sama mencari kelajuannya. 30 dibagi 20 ya hasilnya 1,5 meter per sekon. Ya. Tidak lama untuk mengerjakannya. Kemudian untuk mencari waktu.
Nomor 3 ya, untuk mencari waktu sama dengan jarak dibagi kelajuannya. Jaraknya berapa? Jaraknya 150. Kelajuannya berapa? 10 kan? Maka 150 dibagi 10 hasilnya 15. Atau selang waktunya 15 detik. Sekarang untuk mencari jarak. Jarak itu tadi kelajuan dikali waktunya. Ya 10 dikali 15 hasilnya 150. Sekarang soal nomor 6. Terdapat beberapa kejadian perubahan kecepatan beberapa kendaraan yang disebabkan oleh tarikan gas atau karena pengereman dengan data yang ada di bawah ini. Ada kecepatan awal, kecepatan akhir, waktu. Sebetulnya untuk menentukan perlambatan atau percepatannya pengereman atau digas sangat gampang, pakai logika saja. Kecepatan awal 0, kecepatan akhir 20. Berarti naik kan kecepatannya, ya pasti digas lah, pasti dipercepat. Nomor 2 juga kan pasti dipercepat ya, 10 meter per sekon sampai 15 meter per sekon. Beda dengan nomor 3, dari kecepatan awal 30 meter per sekon sampai 3 meter per sekon pasti direm atau diperlambat ya. Nomor 4, kecepatan awalnya 45 meter per sekon dan kecepatan akhirnya 5 meter per sekon. Jadi turun kecepatannya ya. Itu artinya mengalami perlambatan. Ya kita buktikan saja. Caranya kita tentukan. Kan di sini dari data yang ditampilkan, urutkan percepatan yang dialami kendaraan dari nilai percepatan terbesar ke percepatan yang terkecil. Catatan, tanda negatif dari percepatan bukan menunjukkan besar kecilnya nilai, tapi menunjukkan bahwa kendaraan mengalami perlambatan atau pengereman. Sebelum melihat catatan ini, kita tentukan saja percepatannya dulu ya. Jadi abaikan dulu tulisan ini. Untuk mencari nilai percepatan, ingat ya, percepatan itu perubahan kecepatan tiap satu satuan selang waktu. Atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktunya. Seperti itu. Ya. Ya kita tinggal cari satu persatu. Untuk kendaraan satu ya, untuk kendaraan yang pertama, percepatannya tinggal kurangkan saja 20 dikurang 0 dibagi 2. Sudah, hasilnya 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang kendaraan 2, 15 dikurang 10 dibagi 5. Hasilnya 1 meter per sekon kuadrat. Nomor 3, 3 dikurangi 30 dibagi 3. Hasilnya negatif 9 meter per sekon kuadrat. Dan nomor 4, 5 dikurang 45 itu 40 ya. Dibagi 8 hasilnya negatif 5 meter per sekon kuadrat. Nah ini ada nilai percepatannya. Setelah ada nilai percepatannya baru bisa kita mengurutkan. Ya, mengurutkan dari nilai percepatan terbesar ke percepatan terkecil. Bagaimana caranya? Ya kan kita sudah belajar dari SD mungkin ya bagaimana cara mengurutkan. Tapi ingat di sini tanda negatif dari percepatan bukan menunjukkan besar kecilnya nilai, tapi menunjukkan bahwa kendaraan mengalami perlambatan atau pengereman. Betul kan? Nomor 3 tadi kita sebut di awal bahwa kendaraan 3 ini mengalami perlambatan atau pengereman. Begitupun nomor 4. Nah, di sini kan tanda negatif ya. Nah, tanda negatif. Sedangkan kendaraan 1 dan 2 kan ini positif nilainya. Positif nilainya artinya mengalami percepatan untuk kendaraan 1 dan 2. Maka untuk mengurutkannya mudahnya kita abaikan saja tanda negatifnya, tapi tetap harus ditulis. Jadi urutannya 10 meter per sekon kuadrat, negatif 9 meter per sekon kuadrat, negatif 5 meter per sekon kuadrat, dan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini seakan-akan tanda negatifnya tidak ada. Jadi abaikan saja, tapi tetap harus ditulis. Ya. Jadi urutannya seperti ini, 10, negatif 9, negatif 5, 1. Atau urutannya kendaraan 1, kendaraan 3, kendaraan 4, dan kendaraan 2. Itu urutan nilai percepatan terbesar ke percepatan terkecil. Kemudian soal nomor 7, klasifikasikan besaran-besaran dalam gerak lurus ke dalam jenis besaran skalar atau besaran vektor. Yang pertama posisi ya. Ini contohnya, posisi itu kita ingat merupakan besaran vektor. Kemudian jarak juga itu merupakan besaran skalar. Perpindahan itu besaran vektor karena memerlukan arah ya. Kecepatan juga itu merupakan besaran vektor. Kelajuan itu merupakan besaran skalar. Dan percepatan itu merupakan besaran vektor. Seperti itu ya. Untuk pembahasan latihan soal gerak lurus beraturan. Baik, untuk video pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.